Klub yang baru saja terdegradasi dari Premier League ke Divisi Championship, Burnley, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Vincent Kompany. Kompany diplot untuk menggantikan peran Sendai sebagai manajer tim. Kompany sendiri saat ini tercatat sudah meninggalkan posisi sebagai pelatih Anderlecht. Kompany dianggap cocok menjadi pelatih di Turf Moor karena memiliki pengalaman di Premier League usai memperkuat Manchester City selama 11 tahun. Tottenham Hotspur akan berlaga di Liga Champions musim 2022-2023. Pelatih Antonio Conte kabarnya ingin mendatangkan pemain baru lagi di musim panas. Pihak klub akhirnya memberikan Conte uang belanja yang tidak sedikit. Dilansir dari ESPN, bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy, lewat perusahaannya ENIC, mengguyur Antonio Conte dengan uang segunung. Conte diberi budget sebesar 150 juta pounds untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas. Frank Kessie yang telah membersamai AC Milan selama 5 musim akan meninggalkan Rossoneri pada musim panas nanti. Kontraknya dengan klub habis pada Juni mendatang dan ia dilaporkan akan gabung Barcelona. Frank Kessie pun menyampaikan perpisahannya dengan AC Milan. Perpisahan yang ditandai trofi Serie A disebutnya sebagai perpisahan terbaik dengan Rossoneri. Pemain Inter Milan Marcelo Brozovic dituduh berselingkuh dengan istri Mauro Icardi, Wanda Nara pada 2019. Namun, dalam acara persidangan di kota Milan 25 Mei, Brozovic membantah pernah berselingkuh dengan Wanda Nara yang merupakan istri dari mantan rekan setimnya di Inter Milan, Mauro Icardi. Brozovic mengatakan dia tidak pernah punya masalah dengan pemain yang sekarang merumput di PSG itu. Xabi Alonso akan meninggalkan Real Sociedad setelah 3 tahun memimpin tim klub B. Alonso telah membangun reputasi sebagai pelatih muda berperingkat tinggi sejak kembali ke klub pertamanya. Belum diketahui kemana langkah selanjutnya Alonso, tapi menurut laporan lokal, La Real ingin Alonso mengambil alih tim senior untuk musim 2022-2023 mendatang. Seperti yang diinginkan Presiden Joaquin Aperribai kepada mantan pemain internasional Spanyol itu. Agen dari Gerard Deulofeu yaitu Albert Botines mengungkapkan jika kliennya ingin meninggalkan Udinese musim panas ini. Meski kontrak sang winger bersama Udinese masih tersisa 2 musim lagi, pemain asal Spanyol itu ternyata menginginkan petualangan baru pada musim 2022-2023 mendatang. Dan sang agen menyatakan Deulofeu ingin bergabung dengan Napoli, klub yang tertarik merekrutnya untuk menggantikan Lorenzo Insigne. Sadio Mane juga diganggu soal isu kelanjutan karirnya di Liverpool. Sama seperti Mohamed Salah dan Roberto Firmino, Mane juga akan habis kontraknya 2023. Sudah pasti spekulasi masa depan Mane ini mengganggu persiapan Liverpool menuju final Liga Champions kontra Real Madrid akhir pekan ini. Maka dari itu, Mane menegaskan kalau fokusnya adalah partai tersebut. Soal kelanjutan karirnya sebagai pemain Liverpool, Mane akan mengurusnya setelah laga final. Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool bakal beradu taktik dengan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dalam final Liga Champions di Stade de France 28 Mei 2022 waktu setempat. Kendati berkompetisi, pelatih asal Jerman itu tetap menaruh respek kepada pelatih lawan. Menurut Klopp, Ancelotti adalah salah satu pelatih tersukses dunia. Ia juga menjadi role model bagi pelatih lain terutama dalam keberhasilan menangani tim-tim besar dunia. Kylian Mbappe dicemooh oleh sejumlah pihak karena menolak Real Madrid dan memilih memperpanjang masa baktinya dengan PSG. Menariknya, Mbappe justru mendapat pembelaan dari legenda AS Roma Francesco Totti. Pastinya Totti juga sempat merasakan berada di posisi yang sama seperti Mbappe. Totti pernah dilirik oleh banyak klub papan atas dunia, termasuk diantaranya Real Madrid yang berani memberikan nilai kontrak selangit. Namun begitu, pada akhirnya Totti tetap memilih bertahan di AS Roma hingga pensiun.
AS Roma menjuarai UEFA Conference League musim 2021-2022. Keberhasilan tersebut membuat penyerang Roma, Tammy Abraham, menepati janji yang diucapkannya pada awal musim ini. Sebagaimana diketahui, penyerang berkebangsaan Inggris itu bergabung dengan AS Roma dari Chelsea pada musim panas 2021. Saat bergabung, dia berjanji untuk langsung memberikan trofi bagi tim asuhan Jose Mourinho tersebut. Zlatan Ibrahimovic ternyata mesti menahan sakit berbulan-bulan untuk sekedar hadir di ruang ganti dan bermain dengan AC Milan. Pada musim ini, Ibra memang beberapa kali harus absen karena mengalami masalah lutut. Terungkap belakangan, Ibra menunda prosedur operasi demi bisa hadir dan membantu Milan. Setelah Serie A 2021-2022 berakhir, Ibra langsung menjalani operasi dan diperkirakan akan menepi selama 8 bulan. Klub yang sukses bertahan di Premier League, Leeds United, dengan senang hati mengumumkan kesepakatan dengan Red Bull Salzburg untuk transfer Brenden Aaronson yang akan selesai pada 1 Juli 2022. Pemain berusia 21 tahun itu akan bergabung dengan biaya yang tidak diungkapkan dengan kontrak 5 tahun yang berlangsung hingga musim panas 2027. Calon pemain Manchester City, Julian Alvarez, tampil mengesankan usai mencetak double hat-trick untuk River Plate saat berlaga di Copa Libertadores Kamis 26 Mei. Tepat ketika timnya menggasak Alianza Lima 8-1 dalam lanjutan fase grup F Copa Libertadores. Sebagai informasi, Alvarez bakal bergabung dengan City pada awal musim 2022-2023. Arsenal sangat membutuhkan striker baru di musim panas nanti, sebab mereka kekurangan pemain di lini depan. The Gunners kabarnya menjadikan penyerang Manchester City, Gabriel Jesus, sebagai target utama di musim panas mendatang. Belakangan, nama Gabriel Jesus memang menjadi incaran Arsenal. Sang striker dilaporkan ingin meninggalkan Etihad Stadium karena kedatangan Erling Haaland. Steven Gerrard mendapatkan amunisi baru musim depan. Hal itu setelah laporan terbaru menyebutkan bek Sevilla Diego Carlos gabung Aston Villa. Dalam pengumuman resmi klub Kamis 26 Mei malam waktu Indonesia Barat, klub Premier League itu menyepakati transfer bek berkebangsaan Brasil tersebut. Dilaporkan bahwa Diego Carlos gabung Aston Villa dengan biaya transfer cukup tinggi, yakni mencapai 26 juta pounds atau setara dengan 475 miliar rupiah. Ligue 1 memberi tanggapan keras kepada La Liga yang mengkritik kesepakatan kontrak baru antara PSG dengan Kylian Mbappe. Melalui ketuanya, Vincent Labrune, Ligue 1 memberi tanggapan atas kritik La Liga terkait perpanjangan kontrak Mbappe di PSG. Labrune mengatakan kritik itu hanya interpretasi dari La Liga sendiri tentang ketidakberlanjutan finansial dan ketidakseimbangan kompetitif yang berulang kali dilontarkan. Gelandang AS Roma, Henry Mkhitaryan, kontraknya habis akhir musim ini. Ia dikabarkan tidak akan memperbaruinya. Pemain asal Armenia itu hampir dipastikan cabut dari Olimpico. Destinasi pemain berusia 33 tahun itu berikutnya kabarnya adalah Inter Milan. Kabar ini dilansir oleh Football Italia yang menyebut Mkhitaryan sudah menyepakati kontrak yang disodorkan Inter dengan durasi 2 tahun dan gaji 3,5 juta euro per musimnya. Tukang cukur Paul Pogba memberi kode klub pilihan gelandang saat memutuskan hengkang dari MU pada musim ini. Belum lama ini, Pogba mengunggah foto dirinya dengan gaya potongan rambut yang lebih ringan di akun Instagram pribadinya. Tapi bukan gaya rambutnya yang menjadi perhatian pengikutnya, melainkan komentar dari tukang cukur langganannya. Dia berkomentar lewat akun resmi mereka yakni @AstaBarbers. Mereka menuliskan Pogba dan dilengkapi dengan emoji lingkaran hitam putih yang menyiratkan Pogba bakal ke Juventus. Real Madrid sudah mendarat di Paris, Prancis, Kamis 26 Mei menjelang final Liga Champions kontra Liverpool. Total ada 26 pemain yang dibawa Carlo Ancelotti untuk laga final yang digelar di Stadion Stade de France, Prancis. Untuk final ini, Ancelotti membawa kekuatan penuh sejumlah pemain bintangnya, termasuk pemain yang selama ini menjadi cadangan dan jarang diturunkan seperti Eden Hazard dan juga Gareth Bale.
Gelandang Fenerbahce Mesut Ozil memberikan komentar terkait perkembangan sepak bola Indonesia yang dianggap sudah semakin besar. Salah satu yang perlu disorot menurut Ozil adalah infrastrukturnya. Ozil menganggap infrastruktur menjadi kunci utama sepak bola di Indonesia agar semakin maju. Yang kedua, menurut Ozil, kunci sukses sepak bola suatu negara yakni bimbingan terhadap anak muda. Sebuah pesawat yang didedikasikan untuk almarhum legenda Argentina Diego Maradona diresmikan pada Rabu 25 Mei menjelang perjalanan ke Piala Dunia Qatar akhir tahun ini. Tango D10S. Pesawat yang memiliki 12 kursi ini dibiayai oleh perusahaan vintage Argentina. Pesawat ini menampilkan gambar Maradona mencium trofi Piala Dunia di badan pesawat, sementara wajahnya juga ada di bagian ekor. Jamie Carragher menyarankan Erik ten Hag untuk mendepak Ronaldo. Carragher sama sekali tak menampik bahwa pada musim lalu CR7 masih mampu menunjukkan kualitas yang oke. Hanya saja seorang seperti Ronaldo terbiasa bermain dengan tim terbaik dan MU di musim lalu penampilannya benar-benar memalukan. Bukan hanya itu, faktor usia menurut Carragher membuat MU harus mempertimbangkan melepas CR7. Carragher menyebut MU tak bisa menggantungkan nasib mereka pada pemain berusia 37 tahun di musim depan. Kontrak Harry Kane di Stadion Tottenham Hotspur hanya tinggal 2 tahun lagi. Dan baru-baru ini ada spekulasi seputar masa depannya. Menurut Sky Sport, Kane senang di klub dan terbuka untuk membahas kontrak jangka panjang baru di ibu kota Inggris. Menurut Sky Sport, Kane senang di klub dan terbuka untuk membahas kontrak jangka panjang baru di ibu kota Inggris. Laporan tersebut mengklaim bahwa sang penyerang bersemangat dengan kemajuan Tottenham di bawah Conte. Melansir Football Italia, Maurizio Sarri menyetujui perpanjangan kontrak sebagai pelatih kepala Lazio hingga 2025. Petinggi Lazio tampaknya puas dengan kinerja Sarri dan pengumuman resmi kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut laporan, Sarri yang membawa Lazio finish di posisi 5 besar Serie A 2021-2022 akan mendapatkan gaji 3,5 juta euro bersih per tahunnya. Football Espanyol melaporkan CEO Barcelona Mateu Alemany dan penasihat olahraga Jordi Cruyff mengadakan pertemuan pada hari Senin mengenai kontrak baru Ousmane Dembele. Akan tetapi, kedua belah pihak masih menemui jalan buntu dan posisi Barcelona sangat lemah karena keterbatasan keuangan. Kontrak pemain berdarah Prancis itu di Barcelona bakal habis pada akhir Juni 2022.